untuk analisis data. Jadi kita melanjutkan untuk yang di dasar biostatistik. Jadi perspektif dari dasar biostatistik, pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan kuantitatif, artinya pengukuran yang dilakukan itu kemudian basisnya adalah data yang bisa diukur, ya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Nah, yang lainnya ada misalnya pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif itu ketika kita melakukan pendekatan pada fenomena yang tidak bisa diukur dengan data. Contohnya misalnya, kalau pendekatan kuantitatif ketika kita melihat remaja merokok, misalnya yang dilihat adalah berapa jumlah rokok yang dikonsumsi dalam satu hari misalnya, ya. Sejak usia berapa yang bersangkutan merokok, berapa biaya yang dikeluarkan dari rokok yang dibeli, dan seterusnya. Nah, kalau kualitatif pendekatannya adalah misalnya kenapa si remaja itu merokok, ya. Alasan apa yang melatar belakangi remaja itu merokok, ya. Kemudian preferensi, ya. Misalnya seperti mengapa remaja tersebut memilih rokok merek A misalnya, dan seterusnya. Nah, kita kembali ke pendekatan untuk yang kuantitatif, ya. Jadi analisis data kuantitatif bisa dibedakan jadi dua, ya. Jadi yang pertama adalah analisis data deskriptif, ya. Kemudian yang kedua adalah inferensial. Disebut analisis data deskriptif itu sesuai namanya, ya. Jadi tujuan dari melakukan analisis deskriptif itu hanya melakukan deskripsi atau narasi atau gambaran, ya, mengenai data yang kemudian ingin kita sajikan. Analisis yang dilakukan bisa dengan menggunakan ukuran pemusatan atau tendensi sentral ini, ya, seperti misalnya ukuran min, ya, rata-rata, median, ya, kemudian nilai yang sering muncul atau modus, ya. Bisa juga dengan menggunakan ukuran sebaran, ya. Sebaran itu seperti misalnya ring atau rentang, ya. Ini diperoleh dari selisih antara nilai minimum dan maksimum. Kemudian ada rata-rata simpangan, ya. Kemudian ada simpangan baku, ya. Nah, selanjutnya pada analisis deskriptif, data bisa disajikan, ya, dengan cara yang paling sederhana, misalnya narasi itu diceritakan, ya. Misalnya ketika kemudian kita memberikan gambaran mengenai desa A, ya. Desa A terletak di kecamatan B, ya, kabupaten C, ya, luas sekian kilometer persegi dengan sekian ribu kakak. Nah, itu berarti itu disajikan, dinarasikan, diceritakan, ya. Ini bentuk yang paling sederhana, itu dinarasikan atau diceritakan. Kalau objeknya sedikit, ya, dinarasikan mungkin, tapi kalau objek data yang ingin kita gambarkan terlalu banyak, maka kita akan sulit kalau menggunakan narasi. Nah, maka proses berikutnya bisa kita menggunakan tabel atau daftar, ya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ingin melihat, ya, asal kabupaten kota dari teman-teman yang ada di perkuliahan ini, misalnya berasal dari kabupaten mana saja, nah itu minimal bisa disajikan dengan tabel, ya, yang dari Jember berapa orang, dari Situbondo berapa orang, dari Surabaya berapa orang, dari Probolinggo kabupaten berapa orang, dan seterusnya. Nah, selanjutnya data juga bisa disajikan dengan secara visual melalui diagram, grafik, atau gambar, ya. Yang paling sederhana, ya, yang paling mudah, ya, ketika kemudian kita menggunakan grafik atau gambar, ya. Karena apa? Karena data disajikan secara visual, ya. Jadi kalau narasi itu kita harus membaca, ya, termasuk juga tabel daftar. Nah, kalau diagram, grafik, gambar, maka yang ditangkap pertama adalah dari indera penglihatan, ya. Makanya biasanya diagram, grafik, atau gambar itu lebih mudah dipahami. Contoh yang paling populer sekarang adalah penggunaan infografis, ya. Kemudian berikutnya itu adalah analisis inferensial sesuai namanya, ya. Jadi kalau deskriptif tadi hanya narasi, hanya cerita, hanya gambaran mengenai kondisi data yang ingin kita lihat, gitu, ya. Nah, pada analisis inferensial maka
prosesnya itu adalah bahwa ada proses penyimpulan, ya, dari kata-kata infer, ya, to infer, yaitu menyimpulkan. Karena pada analisis inferensial kita menggunakan dimensi yang kita gunakan itu adalah sampel, ya. Jadi karena objek yang ingin kita ukur terlalu banyak, nah akhirnya kita mengambil cuplikan dari populasi yang itu kemudian kita sebut sebagai sampel, ya. Gambaran dari atau hasil ukur yang kita peroleh dari sampel tadi itu yang kemudian kita anggap sebagai ukuran dari populasi besarnya. Nah, itulah kemudian kenapa kemudian kita sebut sebagai proses inferensial, ya. Dalam analisis inferensial itu yang paling sederhana adalah data itu kemudian diestimasikan, ya. Misalnya kita ingin melihat rata-rata kadar HB wanita usia subur di Kabupaten Jember misalnya. Nah, itu kita berarti ngambil sampel, ya, perempuan usia subur yang ada di Kabupaten Jember, kemudian kita ukur kadar HB-nya dari sampel yang kita peroleh. Nah, itu yang paling sederhana, itu estimasi, ya. Nah, kemudian analisis berikutnya, ya, dari analisis inferensial itu contoh analisis berikutnya adalah selain estimasi bahwa kita juga bisa melakukan pengujian hipotesis, ya. Jadi kita bisa melakukan komparasi, ya, apakah itu kemudian korelasi, ya, apakah regresi dan seterusnya, ya. Jadi pada proses pengujian hipotesis, ya, itu kita melakukan satu step lebih tinggi, ya, dibandingkan estimasi. Kalau estimasi itu kita hanya memperkirakan, tapi pada proses pengujian hipotesis kita sudah punya hipotesa yang kita miliki, ya, yang kemudian itu kita uji, ya. Nah, ujinya itu bisa ini, ya, bisa apakah kita ingin membedakan, ya, membandingkan misalnya, apakah kita ingin mencari hubungan antara dua variabel atau lebih misalnya, apakah kita ingin melihat pengaruh, ya, dan seterusnya. Demikian untuk proses analisis perspektif analisis data dari pendekatan kuantitatif. Saya akhiri, terima kasih.